Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandi Permana. Setelah minggu kemarin, maksud saya pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana sih membuat sebuah algoritma untuk kalkulator sederhana. Nah, berikutnya kita sekarang akan membuat atau membahas sebuah flowchart. Apa itu flowchart dan apa perbedaannya dengan algoritma, kita saksikan sebagai berikut. Nah, setelah kita bahas tentang algoritma, kalau algoritma di sini bentuknya seperti ini. Jadi ada angkanya yang berisi atau bermaksud nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya yang di sini ya. Dan di sini ada ngapain aja itu. Contohnya kalau di poin nomor 2 atau langkah kedua itu membaca dua bilangan yang di input user. Itu namanya algoritma kalau seperti ini. Nah, sedangkan flowchart itu dia akan berbentuk gambar seperti ini. Nah, ini contoh-contoh dari flowchart. Sebenarnya kegunaannya sama saja. Kalau di algoritma itu kan ada nomor. Kalau di flowchart itu yang membedakan adalah dari atas menuju ke bawah. Jadi langkah-langkahnya itu berurutan dengan adanya panah ke bawah ini ya. Arah panahnya yang diikuti. Jadi ini dapat dikategorikan jadi 1. Kalau di flowchart ini 2, ini 3, dan ini 4 gitu ya. Ini juga sama. Ini 1, ini 2. Namun di sini ada percabangan, bisa jadi yang keempat atau ketiga. Jadi pilih salah satu nanti dan berakhirnya sama. Seperti itu. Lah, ini gambar apa? Lah, selengkapnya kita bahas di sini. Akan saya bahas yang sangat sering sekali dipakai. Terminator. Terminator itu bukan nama film ya, tapi di sini yang menandai permulaan atau akhir program. Contoh nih, kalau di sini, nah ini mulai. Mulai ini adalah Terminator. Nah, mulai. Terus habis itu yang penting lagi flow line atau garis aliran. Jadi mengarah kemana alirannya. Nanti kalau habis ada panahnya ini berarti dia akan angkanya lebih tinggi. Jadi maksudnya kalau mulai nanti ada panahnya misalkan ke bawah, berarti dia kalau ada simbol lagi itu namanya yang kedua. Kita coba lihat sekarang. Proses perhitungan atau proses pengolahan data. Tentu saja kalau yang di tadi itu adalah yang menghitung apa-apa yang dimasukkan ke dalam kalkulator. Di mana ayo kira-kira? Tentu saja yang nomor 4. Seperti ini ya. Terus habis itu ada lagi yang namanya membaca dua bilangan yang diinput user. Itu adalah yang ini ya, input data. Sama seperti output dia, input atau output itu lambangnya sama seperti ini. Pakai ini.
Nah, menampilkan hasil perhitungan ini adalah output. Jadi dia pakai yang ini. Terus habis itu mulai sama selesai itu sama saja pakai terminator. Nah, tinggal diberi yang namanya garis-garisnya ini, flow line. Nah, berikutnya kita lihat yang di sini. Ini tadi berarti apa? Nah, ini adalah input ya. Jadi yang pertama adalah, nah ini namanya adalah start atau begin. Simbolnya berupa terminator. Terus yang kedua ini input. Yang ketiga ini prosesnya. Misalkan masukkan sebuah bilangan. Kalian memasukkan di sini sebuah bilangan, misalkan 3 gitu ya. 3. Di sini ternyata prosesnya adalah bilangan yang dimasukkan akan dikalikan 2. Berarti di sini sama dengan 3 kali 2 di sini ya. Kita simpan 3 kali 2. Lah, terus masuk ke bundar. Bundar ini adalah konektor. Jadi maksudnya kalau kertasnya nggak cukup atau misalkan mau ditaruh di tempat lain, itu pakai yang namanya konektor. Kebetulan kalau di sini konektornya nyambung di sini. Kita coba lihat apakah benar. Nah ini ya namanya konektor penghubung flowchart yang berbeda pada satu halaman. Itu namanya konektor. Nah berikutnya adalah bentuk seperti ketupat seperti ini, itu apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya adalah yes or no. Contoh nih, kalau bilangannya bulat, maka masuk ke sini, ya. Kalau misalkan bilangannya ternyata tidak bulat, masuk ke sini. Nah, bedanya adalah outputnya misalkan tuliskan bilangannya bulat. Kalau yang di sini tuliskan bilangannya tidak bulat. Nah, seperti itu. Itu suatu contohnya. Kalau 3, tadi kan 3 kira-kira bulat apa enggak? Ya, bulat. Berarti masuk sini. Sekarang ada contoh lain nih. Kalau misalkan yang ini ternyata bukan bulat, tetapi di sini adalah genap. Kalau tidak genap, maka dia masuk ke sini. Berarti 3 itu adalah genap atau ganjil? Ganjil. Berarti dia masuk yang sini ya berarti ya. Nah, terus yang kalau misalkan dia adalah ganjil, maka yang perintah dari genap tidak akan dijalankan. Jadi dia konektornya langsung ke sini. Bukan konektor ini, namanya apa ini? Flow line-nya. Akan masuk langsung ke sini. Jadi yang output yang dari bilangan genap itu tidak akan dijalankan, namun langsung selesai atau end. Seperti itu contoh dari flowchart. Kita sambung di video selanjutnya.